Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami izin mempresentasikan yang berjudul pemanfaatan limbah ampas tebu pabrik gula Renjeng Kudus menjadi arang briket. Izin kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Bagus Rega Rizkian NIM 2020 11094. Yang kedua, Abdul Latif Jawari NIM 2020 11 117. Yang tiga, Manda Bagas Prasetya NIM 2020 11 280. Yang keempat, Samama Dina Ramada NIM 2021 11 053. Anggita Yulia Pramesti NIM 2021 11 057. Sabrina Aji Arumandani NIM 2021 11 058. Bangun Wicaksono Budiman NIM PMM 31007. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Aspek pasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasar saat ini, UMKM yang menggunakan arang sebagai bahan bakar usahanya. Contohnya UMKM jagung bakar, UMKM sate ayam dan sate kambing yang berada di wilayah Gor Kudus, dan UMKM lainnya yang menggunakan arang untuk bahan bakar. Yang kedua, pasar yang akan datang. Rencana pemasaran yang akan dipasarkan di media sosial dan juga ekspor ke beberapa negara. Yang ketiga, estimasi potensi pasar. Potensi pasar dari usaha briket ini dapat dilihat dari peminat akan briket yang terus memprediksi permintaan dari briket di pasar. Dengan nilai permintaan konsumen yang terus meningkat, maka menjelaskan bahwa permintaan akan briket juga meningkat. Pemasaran, segmen geografis. Segmen geografis dari produk arang briket dari limbah ampas tebu pabrik gula Renjeng Kudus adalah wilayah Kudus, Pati, Semarang dan sekitarnya. Segmen demografis dari produk arang briket dari limbah ampas tebu pabrik gula Renjeng Kudus adalah berbagai kalangan ekonomi, baik kalangan atas maupun bawah. B. Marketing. Target pasar kami adalah semua kalangan yang membutuhkan arang sebagai bahan bakar. Positioning. Arang briket merupakan produk konsumsi oleh konsumen secara langsung untuk bahan bakar usaha dan penghemat ruangan. Aspek pemasaran. Bauran pemasaran atau 4P. 1. Produk. Produk yang kami buat adalah arang briket yang berasal dari limbah ampas tebu pabrik gula Renjeng Kudus. 2. Harga. Arang briket yang kami buat akan dijual dengan harga 15.000 per kilogram. 3. Promosi. Kami mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan media lainnya. 4. Tempat. Kami mendistribusikan produk arang briket ke toko-toko kelontong dan akhirnya. Kemudian ada aspek teknis. Aspek teknis yang pertama ada lokasi tempat produksi arang briket ampas tebu, yaitu di dekat pabrik gula Renjeng untuk mempermudah akses pengambilan limbah ampas tebu di pabrik tersebut. Kemudian ada luas produksi. Luas produksi untuk memproduksi produk arang briket adalah 12 kali 5 meter. Dan ini adalah gambaran layout pabrik yang akan kita buat. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Sini Manda Bagas Prasetya sebagai pimpinan yang bertugas untuk jalannya suatu usaha dan bertanggung jawab dalam usaha. Kemudian ada Abdul Latif Jawari sebagai wakil pemimpin yang membantu tugas pimpinan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas usahanya. Kemudian ada Sama Gina Ramanda sebagai sekretaris dan
Sabina Aji Arumandani sebagai divisi keuangan, kemudian Anggita Yulia Pramesti, Bagas Rengga, dan Bangun Wicaksono sebagai divisi penyelenggara. Aspek manajemen jadwal kegiatan PKMK, jenis kegiatan yaitu satu mempersiapkan alat dan bahan. Penanggung jawabnya yaitu Bagas, Heri, Wicak, Rengga, Gina, Sabina, dan Anggita. Kemudian ada persiapan tempat yaitu pertanggung jawabnya Bagas. Tahap produksi semua anggota, kemudian ada promosi dan pemasaran produk Heri dan Sabina, evaluasi usaha semua anggota. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama kebutuhan dana. Perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp273.000. Kemudian barang habis pakai sebesar Rp2.166.000. Transport lokal sebesar Rp400.000. Biaya langganan internet bulanan sebesar Rp300.000. Selanjutnya kebutuhan dana dan metode penilaian investasi. Dana awal pada usaha kami membutuhkan dana sebesar Rp2.500.000, kemudian dihitung menggunakan payback periode, sehingga payback periode diperoleh pada antara bulan 1 sampai 6. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam segi ekonomi, arang berikat dapat dibeli dengan harga yang terjangkau yaitu Rp15.000 per kilo. Selain itu, pembuatan arang berikat ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk pekerjaan di bagian produksi maupun distribusi. Dari segi sosial, dapat mengurangi limbah ampas tebu yang dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengelola limbah tersebut menjadi arang berikat dari ampas tebu. Dari segi budaya, pembuatan arang berikat dari ampas tebu pabrik gula Rendeng, Kudus dapat menguatkan budaya lokal daerah Kudus. Karena mengawali musim giling tebu, pabrik gula Rendeng melaksanakan tradisi yaitu temanten tebu. Yang kedua ada penanganan limbah. Dalam proses pembuatan arang berikat ampas tebu, kami tidak menghasilkan limbah, akan tetapi kita memanfaatkan limbah ampas tebu pabrik gula Rendeng Kudus yang sudah tidak digunakan. Sekarang selanjutnya ada aspek yuridis, yaitu sugarcane briquettes adalah sebuah badan usaha non-hukum dengan bentuk perusahaan perorangan. Kami memilih badan usaha non-hukum untuk fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dalam bisnis. Kami berharap usaha ini bisa terus berkontribusi mengurangi limbah ampas tebu di sekitar pabrik gula Rendeng Kudus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.